Bagi PSI, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan itu tidak usah ditafsirkan panjang lebar. Toh ini sebuah peristiwa yang jelas banget, clear. Seorang presiden, seorang kepala negara datang meninjau sebuah proyek yang didanai oleh dana masyarakat, dana publik. Tentu Pak Jokowi punya kepentingan agar nama Indonesia tidak dipermalukan kalau misalnya event ini gagal. Apakah Formula E adalah realisasi janji untuk memajukan kota dan warganya? Kalau memang itu, maka yang menjadi pertanyaan adalah kebahagiaan macam apa yang sedang dibangun dan dikerjakan oleh gubernur. Kalau PSI mempersoalkan anggaran Formula E, tugas kami memang seperti itu. Kami diberi mandat oleh para pemilih kami untuk menjaga uang rakyat. Kalau PSI tidak berisik, jangan-jangan anggaran lem Aibon senilai sekitar 82 miliar itu akan lolos. PSI menjalankan fungsi sebagai partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Karena bagaimanapun Mas Anies ini disebut-sebut sebagai seorang calon presiden. Tugas partai politik adalah menjelaskan kepada publik terkait rekam jejak seorang calon presiden, termasuk bagaimana cara dia bekerja, mengelola anggaran milik rakyat, dan termasuk rekam jejak bagaimana cara dia memenangkan pilkada. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Anies terkesan dilibatkan seolah-olah pemukulan terhadap Ade Armando ada tangan Anies di sana. Formula E dikerjakan oleh anak bangsa dan mendapatkan rekor pembangunan Formula E tercepat di dunia. Itu satu. Yang kedua, JIS dibangun oleh 3.000 anak bangsa, mendapatkan rekor pengangkatan rangka atap di dunia. Nah ini kan mesti dijelaskan oleh PSI. Kenapa kemudian Anies Baswedan ini sering sekali menjadi target utama kritikan. Nyebut nama Anies Baswedan, mungkin lebih banyak kader-kader PSI yang bicara tentang Anies Baswedan. Ini yang menarik gitu. Kalau kemudian banyak sekali netizen berkata, kemana Giring? Lo tugasnya Giring jangan-jangan emang udah selesai. Tugasnya Giring waktu itu hanyalah mempopulerkan Formula E. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kali Mas Giring mengkritik Anies Baswedan, sebetulnya dia memberikan ruang bagi Anies Baswedan untuk menjelaskan apa sih tujuan pembangunannya gitu. Sekarang kan nggak ada, kan udah selesai. Sampai saat ini pasti ada politik identitas. Dan setiap partai politik itu juga melakukan politik identitas. Apalagi jualan ke Islam. Lo mau gimana? Suara mayoritas di Indonesia itu adalah suara umat muslim. Pasti semua partai politik jualannya ke Islam. Naik ke Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Tapi yang kasihan rakyat Jakartanya, Bang Karni. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Jangan sampai nanti kemudian Anies punya alasan, maaf rakyat Jakarta, saya tidak bisa bekerja maksimal karena sekian lama nggak punya wakil. Kerjanya sangat buruk Pak Gubernur Anies Baswedan, artinya TGOP itu tidak efektif sama sekali. Balap mobil Formula E tahun 2020 atau season ke-6 insya Allah akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2020. Assalamualaikum, satu lagi yang harus kita cermati dari pengeroyokan Bang Ade Armando. Perhatikan salah satu pengeroyok ini. Ade Armando, royok sama masa. Turun semua yang di Jakarta, turun semua. Ini dari Instagram pelaku. Ini salah satu buzzer Anies Baswedan yang juga komisaris Ancol, Gais Khalifah. Bisa kita lihat tweetnya seolah sedang bersukacita Bang Ade Armando babak belur. Dijelas ya, jangan tertipu dengan pencitraan Anies Baswedan. Mereka menginjak-injak seorang kakek tak berdaya sambil berteriak La ilaha illallah. Persekusi Bang Ade Armando sambil teriak-teriak takbir loh. Artinya mereka ini dari kelompok-kelompok yang biasa bertakbir sambil membuat keonaran, yang terbiasa menggunakan nama Tuhan untuk mempersekusi orang lain. Ade Armando ada kaitannya nggak dengan 300 ayat Al-Quran yang saya bilang harus dihapuskan itu? Tentu saja ada. Kaitannya sangat erat. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok
rakyat Indonesia kami katakan dalam Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya yang pertama appreciate sekali dengan kedatangan Pak Jokowi ya ke Formula E, karena dengan kedatangannya itu menegaskan bahwa segala sesuatu yang atas nama bangsa diperlukan kebersamaan, keberpihakan untuk sama-sama bertanggung jawab atas segala event yang akan kita lakukan. Saya mendukung sekali pada saat MotoGP dilaksanakan dan saya ikut bangga pada saat MotoGP itu sukses. Sama juga saya akan juga sangat bangga apabila Formula E juga sukses gitu loh. Menariknya adalah kedatangan Pak Jokowi ditafsirkan dengan macam-macam hal. Kalau kita tarik ke belakang antara Pak Jokowi dengan Anies itu, pada saat Pak Jokowi maju kan jubirnya Pak Anies. Sampai hari ini coba cari rekam jejak tulisan dari Anies yang kira-kira ada tendensi negatif terhadap Pak Jokowi. Formula E dikerjakan oleh anak bangsa dan mendapatkan rekor pembangunan Formula E tercepat di dunia. Itu satu. Yang kedua, JIS dibangun oleh 3.000 anak bangsa, mendapatkan rekor pengangkatan rangka atap sedunia. PSI tetap dengan kemarahannya. Saya kasih contoh satu tentang dananya katanya. Kalau ngomong pakai data aja bos. Ini teman-teman, nota kesepahaman antara Pemprov dengan DPRD ditandatangani 17 Agustus tentang apa? Komitmen fee Formula E. Ini siapa yang pernah tangan di sini? Ada namanya nih. 1,2 triliun turun menjadi 560 miliar untuk 3 tahun. Tentang membawa isu agama. Grace pidato, Anies terkesan dilibatkan seolah-olah pemukulan terhadap Ade Armando ada tangan Anies di sana. Itu tuduhannya Grace secara tidak langsung. Yang sekarang Pak Jokowi datang ke Formula E. Apa yang dikatakan PSI barusan, menarik lagi ke persoalan-persoalan lama 2017. Nggak habis-habis. Ginilah, saya sederhana aja. Kalau kesal tempat ngegiring kambingnya itu hilang, ntar Gus diain di tempat yang lain nih. Kalau di Ancol kan udah jadi Formula E kan, tadinya kan dibilang nggak mungkin. Nanti saya siapin lagi tempat giring menggiring kambing. Jangan khawatir itu. Banyak olahan lahan kosong di Jakarta. Yang ketiga, Lem Aibon. Diulang lagi ke sana. Tanggal 19 September sebelum dibicarakan, Anies sudah pidato panjang. Dia marah terhadap anggaran yang sifatnya gelondongan. Yang sekarang dirubah sama dia. Dan itu berhasil. Tapi tidak pernah diapresiasi oleh PSI. Tapi JIS jadi. Formula E jadi. Yang kata Anda tidak jadi. Anies itu sudah membawa kita kepada suasana yang sangat harmonis. 3 tahun berturut-turut dilakukan. Dan masih saja diteriakan tentang segmentasi. Perbedaan di dalam pilihan yang selalu dikaitkan dengan narasi-narasi tentang identitas yang tidak punya fakta. Kalau ada fakta silahkan, yang ada cuma persepsi. Kampanyenya terhadap Ahok adalah lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Bahkan Anies mengirim surat terbuka untuk menghentikan itu semua. Tapi kembali lagi setiap bicara dengan PSI itu
terus diulang-ulang. Kedengkian tidak membawa kita kemana-mana. Festival gagasan bisa berjalan, tapi persahabatan harus tetap jalan. Tapi kalau PSI tetap membawa kedengkian, silahkan dia sendirian saja. Terima kasih. Mas Geis, tidak ada kebencian terhadap Mas Anies Baswedan. Sekali lagi Anda gagal menangkap substansi persoalan. Dalam politik, debat, kritik itu biasa, harus terbiasa. Namanya dipilih. Itu bagian dari tugas atau resiko menjadi seorang pejabat publik. Dikritik oleh masyarakat, dikritik oleh kekuatan politik lain. Nggak ada yang aneh. Yang pertama JIS. Kami apresiasi soal JIS. Kemudian bagi saya juga misalnya pembangunan jembatan penyeberangan yang cantik itu nggak masalah, bagus, tapi bukan prioritas. Pembangunan jalur sepeda itu bagus. Saya suka naik sepeda, saya suka bersepeda, tapi bukan prioritas. Yang paling prioritas adalah bagaimana mengatasi kemacetan Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan? Mengatasi polusi yang semakin memburuk, mengatasi pelayanan publik. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang ketika berkampanye bahwa kelak kalau dia terpilih maka maju kotanya bahagia warganya, maka yang harus kita ukur adalah apakah janji itu ia realisasikan dalam bentuk anggaran. Apakah uang rakyat Jakarta dipakai sebaik-baiknya untuk kemajuan kota? Apakah penyelenggaraan balap mobil Formula E adalah indikator kemajuan rakyat Jakarta? Apakah Formula E adalah jawaban atas persoalan orang-orang di Jakarta Utara yang sampai sekarang tidak bisa mengakses air bersih? Itu sangat ironis. Apakah itu jawabannya Formula E? Apakah Formula E adalah realisasi janji untuk memajukan kota dan warganya? Kalau memang itu, maka yang menjadi pertanyaan adalah kebahagiaan macam apa yang sedang dibangun dan dikerjakan oleh gubernur. Bayangkan dengan budget begitu besar, hampir 80 triliun rupiah. Gubernur Anies Baswedan gagal membahagiakan. Jadi kita perlu mempertanyakan jargon maju kotanya bahagia warganya itu apakah benar? Bagi PSI pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan itu tidak usah ditafsirkan panjang lebar. Toh ini sebuah peristiwa yang jelas banget, clear. Seorang presiden, seorang kepala negara datang meninjau sebuah proyek yang didanai oleh dana masyarakat, dana publik. Tugas dan tanggung jawab seorang presiden adalah memastikan itu akan berlangsung dengan baik. Yang pertama, tentu Pak Jokowi punya kepentingan agar nama Indonesia tidak dipermalukan kalau misalnya event ini gagal. Itu kepentingan seorang presiden, seorang kepala negara. Yang harus kita apresiasi sikap political correctness yang diperlihatkan oleh seorang Presiden Jokowi yang memperlihatkan dirinya sebagai presiden semua pihak, semua kalangan. Diundang Mas Ganjar ke Jawa Tengah, beliau datang. Diundang Mas Kang Ridwan Kamil ke Jawa Barat, datang. Jadi sekali lagi apa yang terjadi di Ancol itu adalah sebuah peristiwa biasa. Tidak usah panjang lebar ditafsirkan sebagai sebuah peristiwa politik yang jadi aneh seolah-olah ada dukungan dan lain sebagainya. Sekali lagi ini biasa saja. Kritik PSI terhadap Mas Anies Baswedan ini adalah bagian dari pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Sah ini. Kalau PSI mempersoalkan anggaran Formula E, tugas kami memang seperti itu. Kami diberi mandat oleh para pemilih kami untuk menjaga uang rakyat. PSI menjalankan fungsi sebagai partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Karena bagaimanapun Mas Anies ini disebut-sebut sebagai seorang calon presiden. Tugas partai politik adalah menjelaskan kepada publik terkait rekam jejak seorang calon presiden, termasuk bagaimana cara dia bekerja, mengelola anggaran milik rakyat, dan termasuk rekam jejak bagaimana cara dia memenangkan pilkada pada tahun 2017. Itu tugas partai politik. Jadi, apa yang dilakukan oleh PSI adalah bagian dalam menjalankan fungsi sebagai partai politik dalam negara demokrasi. Kalau misalnya dianggap bahwa cara PSI adalah berisik, mungkin itu adalah cara kami. Karena jumlah kami masih terlalu sedikit. Kalau kami tidak berisik, mungkin tidak akan didengar. Kalau PSI tidak berisik, jangan-jangan anggaran lem Aibon senilai sekitar 82 miliar itu akan lolos. Jangan lupa, kami mengkritik formula itu dalam dua hal. Pertama secara substantif dan kemudian secara prosedur. Secara substantif, PSI menolak penyelenggaraan Formula E karena kami menganggap ini adalah penghambur-hamburan uang rakyat. Bagaimana uang rakyat dikeluarkan pada saat rakyat sedang susah. Itu kritik PSI. Itu kritik terhadap penggunaan uang rakyat yang disampaikan oleh PSI. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan itu adalah bagian dari pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Tidak lebih. Paling gampang gini, kenapa kasus ini sekarang masih ditelisik oleh KPK? Sampai sekarang KPK masih menyelidiki kasus ini terkait dengan
pencairan dana komitmen fee senilai 560 miliar rupiah. Bagaimana uang itu bisa cair sebelum dibahas di DPRD dan melalui proses pembahasan APBD. Itu adalah sebuah persoalan yang sangat serius. Jadi sekali lagi kepada mereka yang nyinyir terhadap PSI saya ingin bertanya, apakah PSI harus diam saja ketika anggaran publik yang seharusnya dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat justru dipakai untuk balap mobil listrik Formula E? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah PSI salah ketika mempersoalkan rencana anggaran pembelian lem Aibon 82 miliar? Pertanyaan ketiga, apakah PSI salah ketika mempersoalkan penggunaan agama untuk memenangkan pilkada? Salah saya, salah kawan-kawan saya, salah PSI. Nggak ada yang aneh buat saya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ditanya kenapa hanya di Jakarta, silahkan cek apa yang kami kerjakan di daerah lain. PSI mungkin terlihat menonjol di Jakarta karena kekuatan kami relatif bagus di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu anggota DPRD kami di Bandung itu walk out, menolak APBD. Karena kami menganggap APBD-nya tidak berpihak pada rakyat. Di banyak tempat di Tangerang Selatan kami melakukan hal yang sama. Tapi sekali lagi problemnya adalah exposure media. Dan juga mungkin ini salah satu faktornya adalah karena Mas Anies Baswedan sendiri adalah seorang tokoh politik nasional. Sehingga dia menjadi semacam daya tarik bagi media massa. Kali lagi konteksnya Mas Anies itu sebagai kepala daerah di DKI Jakarta. Kekuatan PSI di Jakarta itu kuat, sangat besar. Di Jawa Barat, provinsi kami tidak, di Jawa Tengah tidak. Tapi misalnya di Kota Made Bandung kami cukup kuat. Dan kami walk out dalam kasus APBD di Kota Bandung. Di Tangerang Selatan juga begitu. Sekali lagi problemnya jangan-jangan adalah karena magnitud peristiwanya sendiri. Di Jakarta ini jumlah media dan wartawannya banyak, exposure-nya banyak. Sekali lagi PSI tidak pernah menggunakan politik identitas. Apa yang kami kritik justru adalah praktik politik identitas. Itu yang kami kritik. Jadi menurut saya sih ini hal baik ya. Saya harus anjungi 2 jempol kepada Pak Jokowi yang memang mau hadir. Ini kan kepentingan negara. Jadi nggak ada tuh tuduhan-tuduhan ada kepentingan politik ternyata di sana. Dan pada saat Pak Jokowi hadir di sana, itu adalah bukti bahwa negara juga menyetujui event ini. Nah, yang menarik justru kan apa sih sebetulnya yang diperbincangkan oleh kedua orang ini? Karena sebelumnya kan Pak Jokowi juga ketemu Prabowo, ketemu Ridwan Kamil gitu ya. Mungkin yang diperbincangkan adalah tentang hari ini dan masa depan. Hari ini itu ya tentang persoalan negara gitu ya. Wabil khusus mungkin masalah-masalah di Jakarta, ya tentang banjir, ekonomi, transportasi, mungkin juga tentang Jakarta International Stadium, Formula E. Kemudian yang masa-masa depannya kemungkinan ada beberapa hal pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang mungkin saja bisa dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Karena berkali-kali saya katakan ini memang pendukung garis kerasnya Pak Jokowi ini kadang-kadang nggak fair. Setiap kali Anies Baswedan menyelesaikan pekerjaan atau pembangunan, ini selalu dikatakan, oh ini hanya melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Nah jangan begitu dong. Maksud saya kalau begitu terus, nanti gampang jawaban dari pertanyaan nanti siapa yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi selesai 2024. Nanti jawabannya Anies Baswedan lagi, kan itu nggak fair ya. Nah PSI ini yang repot ini. Gitu ya, karena sudah sering sekali PSI ini melakukan kritikan-kritikan itu salah terus gitu. Walaupun boleh-boleh saja. Dan kemudian cobaannya juga bertubi-tubi kan, ada kader terbaiknya juga baru saja resign. Saya mengenal betul sama Rahman itu sebagai mahasiswa ya, dia duduk di depan, orangnya cerdas, independen, visioner gitu, sayang sekali makanya. Saya tuh sebenarnya pengen tanya juga tuh kalau saya nanti kembali ke Jakarta, kenapa kemudian meninggalkan PSI? Apakah ada yang salah dengan PSI gitu ya? Nanti kan mesti dijelaskan oleh PSI. Kenapa kemudian Anies Baswedan ini sering sekali menjadi target utama kritikan. Saya sering mengatakan sebetulnya pendukung utama gitu ya, atau juru bicara kampanyenya Anies Baswedan ini jangan-jangan PSI. Yang kita bisa lihat lagi dari pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan ini kan sebenarnya sahabat lama nih. Pada saat 2014 kan kita sering sekali melihat mereka bersama gitu ya. Nah, apakah ada hal-hal politis yang menggambarkan mereka hadir ke sana? Kan kalau kita ingat, para pendukung Formula E ini juga ada dari Partai Nasdem yang notabene pendukungnya Pak Jokowi. Nah ini kan menarik nih, apakah kemudian
koalisi yang membantu Anies Baswedan juga bisa diterjemahkan Pak Jokowi yang juga akan merestui Anies Baswedan. Nyebut nama Anies Baswedan, mungkin lebih banyak kader-kader PSI yang bicara tentang Anies Baswedan. Ini yang menarik gitu. Kalau kemudian banyak sekali netizen berkata, kemana Giring? Lo tugasnya Giring jangan-jangan emang udah selesai. Tugasnya Giring waktu itu hanyalah mempopulerkan Formula E. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kali Mas Giring mengkritik Anies Baswedan, sebetulnya dia memberikan ruang bagi Anies Baswedan untuk menjelaskan apa sih tujuan pembangunannya gitu. Sekarang kan nggak ada, kan udah selesai. Nah kemudian ada satu hal tadi yang saya kecewa sekali sebagai partai politik yang masih terus menerus menggali persoalan 2017. 2017 itu kan sudah selesai. Sekarang lihat saja Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawangsa kan membangun provinsinya masing-masing dengan caranya. Tuduhan tentang 2017 itu kan nggak pernah terbukti. Kalau kita bicara tentang politik identitas, sampai saat ini pasti ada politik identitas. Dan setiap partai politik itu juga melakukan politik identitas. Apalagi jualan ke Islam. Lo mau gimana? Suara mayoritas di Indonesia itu adalah suara umat muslim. Pasti semua partai politik jualannya ke Islam. Bahkan simbol-simbol agama itu di beberapa partai politik juga diletakkan dalam logo-logo mereka. Jadi maksud saya sebagai partai politik ajaklah masyarakat ini, edukasi masyarakat untuk melihat yang sekarang. Karena begini, setiap kali PSI melontarkan kritikan kepada Mas Anies, itu membuka ruang bagi tim Gubernur Jakarta dan Mas Anies sendiri untuk menjelaskan lebih gamblang lagi. Sirkuit yang akan digunakan pada 4 Juni nanti yang jelas akan berlangsung. Tentu itu harus dilihat sebagai satu event yang sama juga dengan sirkuit-sirkuit seperti di Mandalika, di mana sudah terselenggara balapan motor GP-nya. Dan tentunya ini tidak bisa lepas bahwa sukses tidaknya Formula E di Ancol pada tanggal 4 Juni nanti tidak bisa dilihat hanya ansih itu bagian program dari DKI karena menyangkut event internasional, maka ini harus semua ikut memikul, terutama juga Presiden selaku kepala negara. Dan kehadiran Presiden di acara kemarin dengan Anies sebagai gubernur, saya kira itu adalah bagian untuk memastikan sejauh mana persiapan infrastruktur untuk event itu yang akan mengangkat nama Indonesia atau kalau gagal juga nama negara atau nama masyarakat keseluruhan akan tercederai. Kita anggap itu pertemuan yang biasa-biasa dulu ya, karena presiden ketemu dengan gubernur. Sama saja presiden ketemu dengan gubernur Jawa Timur Mbak Khofifah. Presiden ketemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil di Jawa Barat dan gubernur-gubernur lainnya. Jadi saya melihat adalah suatu hubungan struktural antara pemerintah pusat dan wakil pemerintah pusat di daerah secara struktural yang biasa. Kalau tidak bertemu menjadi hal yang luar biasa. Kehadiran Pak Jokowi bahwa sangat terkait bahwa itu adalah event yang menyangkut nama negara juga kalau gagal. Event itu akan menjadi daya ungkit ekonomi juga. Ini harus dilihat faktanya, apapun proses kemarin banyak hal yang ada berbagai cara pandang termasuk fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI, pengawasan dan fungsi-fungsi anggaran yang dikritisi supaya tidak hanya pelaksanaannya saja nanti yang sukses, tapi juga pertanggungjawaban sisi keuangan yang saya kira dari kawan-kawan yang mendukung pun di DPRD juga sepakat untuk bagaimana saat ini transparansi dan akuntabilitas anggaran itu harus dicermati oleh kedua pihak dalam ini ada eksekutif dan legislatif. Tapi bahwa pertemuan kalau itu Pak Jokowi dianggap tokoh politik juga dan Anies juga tokoh politik, saya kira harmonisasi, rekonsiliasi,
pemimpin saat ini menjadi semakin lebih menyejukkan suasana ya. Saya tidak melihat adanya sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang lebih politis, apalagi kalau dikaitkan dengan 2024. Pertemuan-pertemuan semacam itu, kalau itu dianggap menjadi sesuatu yang dimaknai secara politis, jangan terlalu cepat dibawa ke hal-hal yang menyangkut dukung-mendukung Pilpres. Nanti menjadi sesuatu yang saling defensif lagi ya. Ini saat ini saya lihat perlu lebih menyambung silaturahmi untuk membuat suasana yang lebih teduh. Di media sosial juga narasinya demikian kuat. Pertemuan-pertemuan setiap kali tokoh politik, entah Pak Erlangga ketemu Pak Surya Paloh, atau Muhaimin ketemu Anies, atau Anies ketemu Ustadz pun dianalisa, termasuk PDI Perjuangan kemarin menanggap Cak Nun saja. Dalam rangka Ramadan ini juga kapitalisasi menjadi sesuatu yang politis, suka dan tidak suka, ini menjadi sesuatu yang tren sekarang. Saya melihat itu sah-sah saja, itu biasa-biasa saja. Tapi yang penting sekarang bahwa keteduhan suasana untuk tidak saling curiga dan tidak saling membangun narasi kebencian dan narasi saling menjelekan dan saling menjatuhkan itu tidak perlu harus dominan, bahkan kalau perlu dihilangkan dalam narasi-narasi publik di media sosial. Nah, pertemuan Pak Jokowi dan Anies yang dua kubu ini saling berteru terus di media sosial dan tentunya akan membawa sesuatu kesejukan untuk membangun narasi-narasi yang lebih humanis. Bahwa nanti akan ada kontestasi 2024, saya kira itu adalah arena yang formal yang sah untuk kita itu kontestasi untuk saling mungkin menjajakan dagangannya, termasuk mungkin Anies. Kemana Pak Jokowi akan berikan dukungan, saya kira terlalu pagi. Tidak perlu ada sesuatu yang harus, walaupun kita beda pilihan politik, itu tidak harus membentengi sekat-sekat ini. Perbedaan pilihan-pilihan politik bahkan dalam pencalonan kontestasi pilkada itu kita tidak perlu harus gontok-gontokan. Ya kan? Bahwa ada hal yang saya kritisi terhadap Anies, saya akan langsung WA. Maksud saya kita harus mentradisikan kebiasaan bahwa setiap 5 tahunan kita akan ada kontestasi, entah pilkada, entah pilpres. Habis itu selesai ya selesai. Ya kan? Betulan kemarin mengkritisi hal yang menyangkut Formula E ini adalah sesuatu yang biasa juga untuk semakin dasar tujuan, dampak, ekses itu dipertimbangkan secara matang. Bahwa akhirnya Formula E ini akan berjalan pada tanggal 4 Juni, ini sudah menyangkut nama Indonesia, menyangkut nama Jakarta, kalau terpuruk kita terpuruk semua. Menyatakan pendapat itu penting di dalam narasi demokrasi. Tapi sekali lagi, akhir-akhir ini kok terus berlanjut, narasi demokrasi itu memperlempah sendi-sendi kebangsaan kita. Ini yang kita pernah permasalahkan momen 2017. Kelihatannya bangsa ini akan tidak akur, saya kira kalau pecah sulit Bang Henry ya. Suku agama dalam konteks pendulangan untuk mendapatkan dukungan dan itu sangat murah tapi sangat berbahaya. Gorengan-gorengan itu pasti tentu akan ada, cuma bagaimana gorengan itu menjadi satu bingkai dalam proses kontestasi. Nah, kita ingin bingkai yang tidak murah ya. Bingkai yang mahal adalah bingkai kebangsaan. Bingkai yang mahal adalah bingkai bagaimana kita saling memberi penguatan akan adanya bangsa ini untuk ke depan. Kawan PSI memang mengkritisi itu sebagai catatan keras supaya tidak terjadi lagi dalam kontestasi-kontestasi berikutnya. Guys sudah mengatakan tidak dilakukan Anies, walaupun Anies mendapatkan proses elektoral karena isu itu. Tetapi selama pemerintahan saat ini dia sampaikan bagaimana hubungan dengan gereja, bagaimana hubungan dengan minoritas, itu dilakukan oleh Anies. Saya kira ini menjadi catatan kritis demokrasi kita hari ini dan mari kita sama-sama bahwa ini bahaya loh ya. Hal yang menyangkut kebebasan untuk menggunakan berbagai narasi, menggunakan narasi agama-agama sekedar kepentingan politik, ini sangat berbahaya dan terjadi di bangsa dan negara manapun yang akhirnya terpecah. Dan saya percaya kehadiran Pak Jokowi dengan Anies ini intinya
Formula E akan berjalan pada tanggal 4 Juni ya, dan harus berhasil karena menyangkut bangsa. Dan saya kira teman-teman PSI silahkan ya, termasuk PD Perjuangan mengkritisi background latar belakangnya, pelaksanaannya dan pasca pelaksanaannya harus tetap dalam on the track transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu. Yang penting jangan sampai kekritisan PSI itu menjadi intrik politik, karena gorengan-gorengan yang di medsos itu kemudian menjadi sangat antagonis dari prinsip-prinsip yang substansial yang kawan-kawan PSI. Nah, PDI menghindari, kritis adalah argumentatif dan solutif untuk memberi dua persandingan yang berbeda, kebijakan yang berbeda supaya rakyat cerdas. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.